apakah itu dia yang duduk di eksekutif, apa dia yang duduk di legislatif, atau yang lain-lain, gitu kan. Tetapi ketika dia melakukan transaksi dengan pemilik modal lebih dahulu, maka hampir bisa dipastikan orang-orang atau politisi atau siapapun yang seperti ini biasanya akan mengorbankan rakyat. Pasti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan, Ustaz, jadi bangsa Indonesia sudah menetapkan bahwa Pancasila adalah ideologi bernegara dan berbangsa gitu. Nah, ternyata dalam perjalanan kita berbangsa dan bernegara seringkali justru falsafah itu dilanggar sendiri dalam perjalanan sejarah. Termasuk pada hari ini yang sedang ramai ini, UU Cipta Kerja itu justru berlawanan dengan falsafah negara. Anggap saja kemanusiaan yang adil dan beradab, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, tinjauannya secara filosofis tentang ideologi ini gimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan yang menarik saya kira dari saudara majelis berkenaan dengan bagaimana kita ini punya falsafah Pancasila, misalnya dengan silanya tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, peri kemanusiaan, tetapi justru membuat satu undang-undang tentang Cipta Kerja itu menjadi undang-undang yang hampir semua pihak, ya, kecuali orang-orang yang memutuskan itu saja, ya, itu menolak. Ya, ini undang-undang jenis apa ini? Kan begitu. Nah, memang di sini terasa bahwa ketika manusia sudah mulai, apalagi mereka yang sudah berkuasa, misalnya pengetahuan filsafatnya tidak memadai, ya kan? Tidak selalu orang yang punya kekuasaan itu tahu tentang filsafat hidup, ya. Kemudian juga kecerdasannya mungkin tidak memadai dan terlalu sembrono dengan nasib rakyat. Sebaliknya, dia dikungkung oleh satu kepentingan yang cukup menggoda, misalnya dengan sumber daya alam yang ada, ikatan mungkin dengan perusahaan-perusahaan multinasional, maka biasanya memang pikiran-pikiran untuk meloloskan sebuah undang-undang dasar yang menjadi dasar pikirannya untuk meloloskan itu tidak selalu didasarkan pada falsafah yang melandasinya itu. Mestinya kan begini, ya. Jika dalam sebuah falsafah, misalnya di dalam Pancasila, kita tahu ada namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka hal pertama adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu diterjemahkan secara maknawiyah. Apa sih yang disebut dengan keadilan sosial itu? Keadilan sosial adalah keadilan berkenaan dengan semua hal yang dimiliki oleh bangsa Indonesia ini, oleh negara Indonesia ini, ya, didistribusikan secara adil kepada seluruh rakyat. Itulah yang disebut dengan keadilan sosial, ya. Yang disebut dengan sosial itu apa? Ya, aspek-aspek kehidupan umat manusia. Misalnya berkenaan dengan ekonomi, berkenaan dengan sumber daya alam, dengan lingkungan, itu semuanya masuk dalam keadilan sosial, ya kan? Jadi kalau misalnya kita ingin memang membuat masyarakat ini bisa mendapatkan keadilan, maka dasar dari cara orang itu membuat undang-undang dasar, undang-undang, ya, apakah itu undang-undang seperti Cipta Kerja dan lain sebagainya, hal yang pertama yang harus dirujuk adalah berkenaan dengan falsafah bangsa Indonesia itu, Pancasila itu. Itu yang pertama. Dan karena itu, logikanya sangat sederhana. Bagaimana jika ada pasal di dalam undang-undang, misalnya Undang-Undang Cipta Kerja itu, bertentangan dengan keadilan sosial, maka dengan sendirinya dia akan tahu itu, bahwa ini bertentangan. Kalau orang-orang yang membuat undang-undang itu, ya,
mengerti tentang falsafah bernegara itu. Ya, tapi seperti yang tadi saya kemukakan, ini kan kalau dia mengerti, ya. Tapi bisa juga mengerti, tetapi pura-pura tidak mengerti. Nah, ini juga ada gitu loh. Jadi pura-pura blow on, gitu kan? Lo bisa, ya bisa. Karena kepentingannya yang luar biasa. Misalnya tentang bagaimana mendayagunakan sumber daya alam, bagaimana mendayagunakan melihat hubungan kerja antara apa namanya buruh dengan perusahaan misalnya kan, itu kan di mana keadilan sosialnya itu? Apakah seorang buruh, seorang pekerja suruh bekerja terus-menerus sampai akhir hayatnya, ya, sampai usia pensiun, dan dia tidak punya hak apa-apa terhadap perusahaan yang bisa berkembang itu, dan begitu pensiun dia sudah tidak bisa bekerja apa-apa lagi, kemudian didepak begitu saja? Ya, di mana letak keadilan sosialnya kalau seperti itu? Ya kan? Ini kan tragedi, ya, ya. Coba yang membuat perusahaan itu, ya, yang membuat perusahaan itu diperlakukan seperti itu, ya. Loh, ini baru di dunia saja pura-pura bodoh, gitu loh. Apalagi nanti di akhirat. Loh, ente kok dulu di dunia melakukan seperti itu, ya kan? Oh, saya kan Islam katanya. Mungkin kan ada juga yang membuat aturan itu orang-orang yang Islam. Tetapi di mana letaknya ketika orang-orang ini hanya tunduk kepada sumber kepentingannya itu sendiri? Nah, ketika falsafah sebuah bangsa, ya, dilanggar karena kepentingan yang sangat besar atau ketakutannya yang sangat besar, oh saya nggak berani ngelawan, kan begitu. Nanti saya dipecat, ya kan? Karena suara partai misalnya, atau apa gitu kan? Nah, nggak berani. Loh, kalau seperti itu ya nggak usah jadi mewakili rakyat dong, ya kan? Kalau hanya jawabannya, ya sudah nanti kalau memang nggak sesuai dengan aspirasi, besok jangan dipilih kembali. Loh, kok konyol sekali gitu jawaban-jawabannya ini, ya kan? Harusnya orang dengan deklarasi diri saya ini wakil rakyat, dia ngerti apa yang harus disuarakan dari rakyat itu. Tapi kalau kita lihat bagaimana dalam situasi pandemi seperti sekarang ini, yang orang itu berisiko terhadap tertularnya virus corona, tetapi pada akhirnya memang itu kemudian tidak dipedulikan lagi karena nasibnya terancam, nasib hidupnya terancam. Oh, ini kan luar biasa. Nah, kalau orang-orang yang seperti ini, yang membuat keputusan ini juga tidak mampu mendengar, yaitu perlu dipertanyakan. Jangan-jangan memang dia tidak punya rasa berkemanusiaan lagi, kan begitu? Ya, inilah seringkali menjadi problem bagi kita ketika sebuah demokrasi itu bisa dibeli. Ya, problemnya adalah ketika sebuah demokrasi itu bisa dibeli. Demokrasi tunduk kepada pemilik modal, ya kan? Apakah itu dia yang duduk di eksekutif, apa dia yang duduk di legislatif, atau yang lain-lain, gitu kan? Tetapi ketika dia melakukan transaksi dengan pemilik modal lebih dahulu, maka hampir bisa dipastikan orang-orang atau politisi atau siapapun yang seperti ini biasanya akan mengorbankan rakyat. Pasti itu. Ya, karena yang menjadi botohnya itu, ya kan, punya kepentingan juga untuk menyedot sebanyak mungkin sumber daya yang ada di Indonesia. Tidak peduli nasib rakyat itu seperti apa, gitu. Ini memang problem-problem berat yang dihadapi oleh rakyat Indonesia, ya, bangsa Indonesia. Saya sangat prihatin sekali bagaimana ya dalam situasi seperti ini, gitu, ada orang membuat keputusan online, gitu ya. Di mana itu rasa kemanusiaannya? Saya curiga itu rasa kemanusiaannya memang sudah hilang. Jadi walaupun mungkin bentuknya itu manusia begitu, tetapi sense of substantiality, ya, rasa substansi kediriannya itu mungkin sudah hilang. Sehingga dia betul-betul menjadi kacung dari sebuah kepentingan. Ya, menjadi jongos dari sebuah kepentingan. Perlu dilacak memang yang seperti ini. Oh, enggak mungkin. Ini kan demokrasi. Ya terserah saya, kan pastinya akan seperti itu. Tetapi
jawaban-jawaban seperti ini terlalu klise, sangat tidak masuk akal, dan sangat aneh gitu loh. Hanya orang yang tingkat, ya kalau kita lihat itu ya, mungkin memang orang yang jalannya sudah senggoyoran oleh karena benda-benda yang masuk ke dalam dirinya itu penuh dengan haram gitu, matanya sudah melilik-melilik begitu kan, biasanya yang digambarkan di dalam Al-Quran ya, berdirinya orang-orang yang memakan makanan yang tidak toyiban, yang tidak halalan, tidak toyiban, atau tidak halal lah begitu, atau mungkin dari riba atau dari kepentingan, itu kan namanya rente politik juga. Ya, transaksi yang diberikan ketika kita ada orang mau masuk barang politik, oke, saya danai awal Anda untuk bisa menang bertarung, gitu kan? Sekian M atau sekian T barangkali, ya kan? Tapi begitu selesai bertarung, maka Anda milik saya. Ya, kalau hanya dua kandidat yang tarung, dua-duanya didanai, pasti yang paling menang adalah botohnya itu. Ya, keluar berapa T, dia bisa menguasai Indonesia, dan dengan cara seperti itu dia akan membuat semua undang-undang itu diatur untuk memudahkan dia di dalam di dalam mengeruk kekayaan itu. Ya. Orang-orang seperti ini biasanya memang rasa kemanusiaannya itu tinggi. Sudah hilang gitu ya, bukan tinggi. Aneh juga kalau disebut ini, sudah hilang begitu. Ya samalah ya. Mungkin kalau kita melihat seperti Fir'aun, atau melihat seperti Hamam, atau melihat seperti siapa itu? Zaman Nabi Ibrahim, Namrud gitu kan. Bagaimana Fir'aun membangun piramid itu dengan kepentingannya seperti itu, membuat budak-budak itu berapa ribu saja yang mati dicambuk itu, hanya karena dia tidak gesit bekerja. Ya kan? Tetapi karena dia sudah tidak punya rasa kemanusiaan, dia tidak bisa melihat penderitaan orang lain. Intinya sama. Jadi kalau orang tidak bisa menyaksikan, atau dia tidak mampu melihat penderitaan orang lain, ya, business as usual, ya ada begitulah yang dikorbankan dan macam-macam. Biasanya orang seperti ini rasa kemanusiaannya itu sudah tertinggal jauh, ya, diganti dengan rasa ya mungkin dirinya masih manusia, tapi mungkin dominasi setan, dominasi jin itu sudah sangat luar biasa. Ini malapetaka menurut saya bagi bangsa Indonesia, memiliki wakil-wakil rakyat atau pemerintahan yang seperti ini. Bagaimana hampir semua orang tidak senang dengan itu, tetapi mereka mengambil keputusan. Pasti ada sesuatu yang di balik itu yang sangat mengerikan ya, menurut saya itu. Saya kira itu jawabannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.